Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini yang cukup berawal dan untuk ini, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas Febrian. Tolong dipimpin doa kita sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kalau yang penting kita belajar doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Selesai. Terima kasih ya pada Febrian selaku ketua kelas sudah memimpin doa kita. Selanjutnya sebelum Ustadz memulai pembelajaran, Ustadz akan mengecek satu persatu dulu absen kita kehadirannya. Yang pertama, Devin hadir? Hadir. Febrian hadir ya sebagai ketua kelas. Siti Nurhamidah hadir? Hadir. Agustian? Raffi Usnadi? Muhammad Aulia? Muhammad Ihsan? Taufik Rahman? Kintaro? Muhammad Rizky? Datang ya. Rizky nggak datang. Baik, ada yang belum Ustaz panggil? Siapa namanya? Fauji. Oh, Fauji. Ya, Fauji. Oke, tadi kita sudah disini ya. Baik. Berarti satu yang tidak hadir ya, absen ya, tidak masuk hari ini. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kira-kira ini kan pertemuan pertama kita ya di kelas 11. Ini akan kita pelajari nanti tentang materinya tentang konsep HAM. Sebelum masuk ke situ, ada yang pernah dengar nggak kalimat atau kata tentang HAM ini? Ada yang sudah pernah dengar? Kira-kira HAM itu apa? Asasi manusia ya. Jadi di dalam nanti pembelajaran ini tujuan yang ingin kita capai yang pertama itu ini kita tuliskan di sini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti setelah belajar tentang HAM ini diharapkan peserta didik itu dapat menguasai atau mendapatkan tujuan, yaitu siswa dapat siswa dapat menyimpulkan konsep HAM. Oke. Yang kedua, menurut kita ada lagi. Yang dulu lah. Yang kedua, siswa dapat menganalisis, nampak nih ya, kasus pelanggaran HAM. Kemudian kita minta tolong ambil hasil masak bawang sebentar. Oke, ini dua tujuan saja dulu. Jadi akan kita pelajari lebih lanjut tujuan pembelajarannya seperti apa lagi ya. Jadi dari tujuan pembelajaran yang pertama, kamu diharapkan dapat menyimpulkan konsep. Konsep itu apa? Pengertian, ya, pengertian HAM. Yang kedua, kamu dapat menganalisis
kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia khususnya. Ya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia khususnya. Oke, jadi ini yang mau kita capai, ini yang mau kita kejar. Ini perhatikan ya. Silakan kamu amati gambar atau video ini. Ini video pertama, nanti ada video kedua. Jelas video pendek apa isinya? Siapa yang kira-kira bisa kasih tanggapan? Ya, Bintaro. Kalau saya mulai dari video ini kasus dari Orde Baru, kasusnya dari lengsernya Soeharto, dan ini demonstran dari anak kampus. Jadi dari berbagai daerah di Indonesia itu membuat satu demonstran dan untuk melengsarkan Presiden Soeharto, dan nanti akan digantikan oleh Presiden Habibie. Baik, terima kasih Bintaro ya. Jadi Bintaro tadi masih pendapat ini aksi mahasiswa anak kampus ya, untuk tujuannya adalah mengganti pemerintahan sebelumnya itu Orde Baru. Yang lain, kira-kira ada punya pendapat yang lain nggak? Apa pengamatan kalian tentang video tadi? Berisi tentang video apa itu? Bintaro tadi sudah kasih pendapat, yang lain ada? Sebelum kita masuk ke video yang berikutnya, sekarang kita buat diskusi. Ustadz akan bagi dalam 5 kelompok, ya kan? Kita akan bagi dalam 5 kelompok, satu kelompok 2 orang, karena kita ada 10 nih ya. Tugas atau yang mau kita diskusikan, coba kalian masing-masing kelompok buat satu konsep. Menurut pendapat kalian masing-masing per kelompok, pengertian HAM dan bagaimana cara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Oke, silakan Ustadz kasih waktu 20 menit dari sekarang. 2 pertanyaan tadi, bagaimana menurut kalian konsep HAM, menurut pengertian menurut kalian masing-masing, dan cara mengatasi kasus pelanggaran HAM atau menegakkan HAM. Oke, silakan 20 menit dari sekarang, nanti kita presentasi satu-satu ke depan. Oke, selamat bekerja 20 menit. Oke, usahakan kalau ada yang berikut Oke, kita berikan aplaus. Silakan duduk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, kelompok 2. Silakan maju. Komnas HAM. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok anggota masyarakat agar mampu memahami dan menghormati pendapat masing-masing. Hanya itu presentasi dari kami. Apabila ingin tanyakan saja. Kami siap. Silakan lanjut. Diberikan lagi dari kelompok nanti dari kelompok yang lain ya. Kami cuma satu aja. Jadi cara menanamkan sifat HAM itu pada diri anak itu contohnya seperti apa? Cara itu tadi kan orang tua tuh mengajarkan anak dari kecil bagaimana dia menerapkan sikap HAM dalam dirinya. Contohnya adalah membuat anak itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan sejak kecil, dan kita sebagai orang tua kita harus tahu hak apa saja yang kita berikan kepada anak. Contohnya sekolah, dia tinggal di rumah itu adalah suatu kewajiban orang tua yang harus kita lakukan kepada anak. Dan bagaimana cara kita menanamkan sikap HAM dari anak itu ya, kita memang tanggung jawab. Kita mengasih tanggung jawab kepada anak agar anak itu dapat memahami apa yang dia miliki. Puas, gitu ya. Baik, yang lain, kelompok yang lain kita harapkan jangan kelompok nomor aja nih. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1. Boleh. Ayo, ya, kelompok 1. Ya, iya.
Dan apabila Bosa-bosa. Jadi ini senior. Kan kalau anak itu kayak dia melakukan pelanggaran HAM, apakah dia akan dituntut? kalau anak-anak yang melakukan pelanggaran HAM, apakah dia akan dituntut? Contoh pelanggaran HAM apa yang dilakukan agar dia dituntut? Bisa kayak pembulian itu, kekerasan, pengeluaran itu, ya, Pembulian. ya kayak seperti tadi ini, kayak misalnya dia pembulian, pengeluaran itu. Pernahkah Anda melihat anak seperti itu dituntut? Pernahkah Anda melihat? Nggak tahu. Biasanya seorang anak hanya dinasehati agar tidak mengulang. Biasanya tidak akan menggunakan tuntutan. Karena apa? Di situ dia belum melakukan pembunuhan. Dia hanya melakukan secara mental. Biasanya anak di bawah umur hanya dinasehati agar anak itu bisa berubah lagi ke depannya. Tapi gini, tapi kalau dia itu terbawa itu, kalau dinasihati aja tapi dia tetap gitu. Ada peran orang tua untuk membuat anak itu lebih baik ke depannya. Misalnya dia di sekolah, pasti gurunya akan mengingatkan untuk dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Baik. Cukup ya, ya. Jadi dialog itu. Jadi ini bukan saling menjatuhkan ya. Ini buat anak-anak Ustaz semuanya perlu dipahami. Diskusi ini bukan kita mau menjatuhkan siapa-siapa. Ini bukan kita menggali lebih dalam lagi. Betul. Pernah nggak kalian bertanya kalau anak-anak yang jadi pelakunya gimana? Tadi kan kita cerita anak-anak itu jadi korban aja ya kan? Ya kalian juga ya. Kalian masih kategori anak-anak apa enggak? Kalau Ustaz tanya. Masih kan? Yang namanya umur 0 sampai 17 itu masih kategori anak-anak remaja. Nah, jadi secara hukum pidananya ada peradilan khusus untuk anak-anak. Contohnya tadi kayak dibilang di audio bagus. Kalau bully itu gimana? Itu terjadi nggak di kalangan kita? Mengejek, mengintimidasi, mengancam, mengejek nama orang tua, membuli nggak? Supaya kau, nama bapaknya kan, termasuk membuli kan? Ada tekanan mental di situ. Jadi sudah dijawab dari Mas Rafi, memang belum ada, tapi ada peradilan khusus untuk anak-anak. Secara di mediasi dulu lah untuk keluarga, ya kan? Kenapa? Mau nggak sempurna menurut ya? Biasa ya. Sebelum kelompok 2 selesai, ada lagi yang mau ditanya nggak? Boleh. Kupas-kupas, jangan kasih ampun. Ada yang membatasi 2 juga. Oke, kelompok 2 sudah tampil dan luar biasa, kita boleh. Kita rangkumkan bahwasanya HAM ini merupakan hak asasi yang paling penting. Contohnya apa? Yang paling ringan aja dulu di rumah. Hak kita sebagai anak apa? Kita mendapatkan pendidikan dari orang tua kita. Kita mendapatkan fasilitas hidup, pakaian, rumah, tempat tinggal, bahkan handphone. Itu menjadi hak kalian yang wajib dipenuhi oleh orang, tapi juga harus diseimbangkan dengan kemampuan orang tuanya, ya kan? Jangan maaf cakap ya, minta penghasilan orang tuanya nggak besar, tapi minta sepeda motor. Kalau nggak ada sepeda motor besok nggak mau sekolah. Itu namanya nggak tahu diri. Jadi harus diseimbangkan antara hak dengan kewajiban. Ada hak asasi manusia ini hak yang paling penting dan siapapun nggak bisa menghilangkannya. Siapapun, hanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Jadi cabut nyawa kita. Makanya yang berhak mencabut nyawa kita ya Pak? Hanya Allah, bukan manusia, bukan makhluknya. Kalau ada makhluk yang melakukan itu, itulah namanya sudah melanggar asasi manusia. Sampai sini kira-kira terasa. Itu pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dan minggu depan kita masuk ke materi berikutnya itu tentang demokrasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz tutup, Ustaz akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.